Istimna itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya masturbasi, atau kita kenal juga dengan onani. Kalau nggak salah Ustadz Zair Naik ya, itu katanya boleh aja. Cuma kalau menurut aku sih kan yang namanya kayak gitu pasti ngebayangin dong, itu sama aja dosa. Gara-gara kebanyakan nonton bokep gitu Ya, kan Bang. misalnya. Aduh dia ngayal gitu kan. Ngayal terus sampai coli. Nah ini yang nggak boleh nih, istijlabus syahwat. Oh itu yang nggak boleh? Iya. Istijlabus syahwat. Dia sering banget tuh nonton bokep gitu kan. Nah terus ngayal akhirnya itu haram. Nah tapi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Bincang Syariah, bertemu lagi bersama kami di Ngobras, Ngobrol Asik Syariah. Bersama saya Bang Ambia dan sudah ada yang mendampingi saya Ustadz Ahong. Ya. Masya Allah. Halo. Jadi saya aja langsung kenalin Ustadz. Ya siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya bersama Ustadz Ahong akan terus mendampingi sahabat Bincang Syariah setiap minggunya dalam acara Ngobras, Ngobrol Asik Syariah yang insya Allah bisa mencerahkan kita semua dengan berbagai permasalahan atau kasus-kasus yang sekarang sedang hot yang bisa dibicarakan. Masya Allah. Amin amin amin. Dan kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang dianggap tabu. Kita akan kupas setajam. Nggak boleh program lain. Yang dianggap tabu kita akan kupas setajam set gitu kan dulu kan. Tapi ini setajam kajian kita pada malam hari ini. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini adalah istimna. Apa itu istimna? Istimna itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya masturbasi, atau kita kenal juga dengan onani. Waduh, kalau anak sekarang kenalnya bahasa pasaran. Apa tuh Bang? Colai, coli atau cokil anak sekarang. Nah, enggak, ini kan kadang-kadang memang kita menganggap tabu membicarakan hal ini. Ya, padahal ulama-ulama terdahulu ini sangat detil membahas masalah istimna, masturbasi, onani dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Iya kan? Iya betul. Kenapa kita kok menganggap ini tabu untuk dibicarakan? Padahal ulama-ulama terdahulu saja menjelaskan dalam kitab-kitabnya, ya, khususnya kitab-kitab fikihnya ya misalnya. Itu sangat detil kan? Nah, kali ini kita tidak menganggap tabu sebenarnya sekarang. Kita akan bahas secara mendalam, kita akan bahas secara komprehensif apa itu istimna. Tapi sebelumnya Ustaz Ahong, kita saksikan dulu video berikut ini. Enggak, belum. Baru ini. Pernah. Apa itu? Masturbasi kan. Coli lah bahasa ininya. Gimana ya? Aku pernah ngeliat video. Jadi itu Ustadz sih yang ngomong. Kalau nggak salah Ustadz Zair Naik ya. Itu katanya boleh aja. Cuma kalau menurut aku sih kan yang namanya kayak gitu pasti ngebayangin dong, itu sama aja dosa. Kalau menurut aku dosa juga. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Ya, saya pernah baca-baca agak banyak sih soal itu. Katanya haram, kebanyakan bilang haram. Tapi ada yang bilang makruh. Nah, gitu. Mazhab apa gitu? Makruh yang bilangnya. Gitu sih. Karena yang bilang makruh itu darurat boleh untuk pas peperang ini. Kayak orang apa gitu misalnya kayak jauh dari istri gitu-gitu Bang, bener nggak? Nah, videonya itu jadi banyak persepsi Ustaz Ahong di masyarakat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, bahkan mungkin ada yang mengatakan haram. Jadi sahabat-sahabat Bincang Syariah ini lagi bingung nih. Ya, sebenarnya itu boleh nggak sih gitu? Dan masturbasi itu kan sebenarnya bukan hanya
laki-laki juga ya. Ternyata perempuan juga ada juga istilah masturbasi juga kan. Iya. Nah, sebenarnya istimna, masturbasi, onani atau coli itu apa dan bagaimana menurut pandangan Islam? Nah, pertama kita perlu ini dulu bahas secara bahasanya. Tadi kan ada istimna, istimna bahasa Arab gitu. Proses atau apa ya? Proses atau orang ingin mengeluarkan sperma gitu. Terus kalau onani, kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, terus di Leipzig Corpora namanya biasanya kalau onani itu istilah yang digunakan buat laki-laki. Nah, kalau masturbasi itu biasanya digunakan buat perempuan. Oh gitu. Perempuan melakukan upaya mengeluarkan kenikmatan itu, nah itu disebut masturbasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ulama nih sepakat bahwasanya yang nggak boleh itu adalah kumpul kebo zina, baik dia masih lajang ataupun sudah menikah, udah punya pasangan. Gitu. Hukumannya juga beda tuh ya. Beda. Masuk hudud ya? Iya, itu kalau yang udah menikah namanya zina muhson, kalau yang belum menikah zina ghairu muhson. Kalau yang zina muhson hukumannya? Itu kalau hukum Islam dirajam. Rajam sampai mati. Tapi kalau di Indonesia kan kalau perselingkuhan kayak gitu, kumpul kebo hanya pidana ya. Penjara beberapa, nggak tahu pidana atau perdata itu masuknya. Tapi di penjara lah ya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu anal seks atau liwat. Oh, liwat. Dia zamannya Nabi Nuh itu ya. Memasukkan bukan pada jalannya. Bukan Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh. Nabi Lut. Nabi Lut. Ya, jadi lewat jalan belakang. Anal seks ini haram. Baik itu dilakukan kepada istri sendiri atau pasangan homoseksual. Nah, pasangan homoseksual kan dalam Islam ya emang nggak boleh, apalagi sampai anal seks seperti itu. Nah, yang ada potensi, bukan potensi ya, yang masih bisa jadi solusi, yaitu onani tadi, al-istimna. Nah, kalau istimna ini memang ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kita kan nggak bisa menghukumi sesuatu apabila tidak langsung menanyakan pada orang per orang, psikologisnya gimana, kondisi kesehatannya bagaimana. Kita nggak bisa ngukumin itu haram, halal dan lain sebagainya. Kita tanya dulu psikologis orang terkait gitu kan. Nah, kalau pada umumnya kalau nggak terdesak, kalau nggak terdesak itu haram. Tetap haram. Tapi kalau ada pendapat yang misalnya kalau udah terdesak nih ya, terdesak tuh artinya gini. Jadi ada satu kondisi yang memang orang itu libidonya tinggi. Nah, dalam bahasa fikih itu namanya ghalabatus syahwah. Ya, itu di kitab fikih Ar-Raddul Mukhtar Ibnu Abidin, itu madhab Hanafi bilang gitu. Ada dua istilah, ada ghalabatus syahwah, ada istijlabus syahwah. Istijlabus syahwah ini emang orang buat pemuasan seksual aja gitu, belum kawin, belum nikah gitu kan, iseng-iseng, aduh karena faktor eksternal gitu, gara-gara kebanyakan nonton bokep gitu kan bang, aduh dia ngayal gitu kan, terus sampai coli. Nah ini yang nggak boleh nih, istijlabus syahwah namanya. Oh itu yang nggak boleh? Iya, istijlabus syahwah. Dia sering banget tuh nonton bokep gitu kan. Nah terus ngayal akhirnya itu haram. Nah tapi ada sampai gini kan. Itu haram. Haram. Makanya nikah kayak gua. Ya gini kan lu tahu sendiri lah gitu kan. Nah ada yang ghalabatus syahwah, libidonya tinggi. Makanya kalau kata baik psikolog ataupun dokter gitu ya, yang namanya onani itu adalah hal yang wajar. Bila dilakukan secara wajar. Kata mereka itu kalau masih seminggu 2-3 kali gitu ya, itu masih hal yang wajar gitu. Bahkan ada yang bilang kalau lagi stres terus melakukan onani, masturbasi itu bisa hilang stresnya gitu kan, jadi tenang hidup gitu. Nah ada manfaatnya juga. Nah tapi onani juga ini bikin
ada madorotnya atau Oke. bahayanya. Ada. Kalau dia udah kecenderungan kayak gitu, Ya. sampai misalnya dia mengabaikan aktivitasnya sehari-hari. Iya. Kalau bocah masih sekolah terus Akhirnya sekolahnya malah nggak produktif. Iya, malah nggak produktif. Nah. Nah, ini bisa jadi haram. Ini haram Iya, masuknya. tapi Nabi kan ngasih saran tuh ya, ngasih saran. Kalau bagi anak-anak muda yang libidonya lagi tinggi, ya Ya, puasa ma'syarus dah. syabab ya. Ya, ma'syarus syabab itu ininya jelas gitu kan. Man istata'a minkumul ba'a Betul, falyatazawwaj. falyatazawwaj. Kalau nggak kuat lagi, ya puasa. Kalau nggak kuat, nggak bisa nikah, Puasa. puasa. Heeh. Itu Ya, makanya cepet-cepet lu itu kan- ngumpulin duit, jangan coli mulu nih kalau ya. fungsinya kan al-ghadulil basar, ya, Iya, untuk betul. menahan pandangan dan Betul. juga untuk menahan farj itu apa? Iya. Kayak punya kita lah gitu lah. Iya. Nah, makanya nikah. Kalau nggak nikah puasa. Ya. Makanya puasa itu termasuk adalah dia sebagai tameng. Betul. Ya kan, puasa kan sebagai tameng kan agar kita tidak terjerumus pada perbuatan maksiat. As-saumu junnah. Junnah. Nah, junnah. Betul. Jadi masturbasi atau onani atau dalam bahasa kajian fikihnya namanya istimna ya. Iya. Istimna itu dibolehkan dalam keadaan tertentu, oke? Dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan darurat daripada dia berzina gitu ya. Betul, betul. Maka ini jalan keluarnya. Iya. Kemudian dia juga bisa haram karena memang nggak ada apa-apa tiba-tiba onani tiba-tiba masturbasi gitu kan. Yang dia sendiri sebenarnya masih bisa melawan hawa nafsunya, Iya. tetapi dia malah terjerumus pada perbuatan itu, maka itu disebut itu masuk pada kategori haram. Gitu. Oh. Jadi begitu. Tapi jangan sampai, oh gue mah terdesak tiap hari. Wah, itu. Dodol yang terdesak itu bukan tiap hari, sekali-kali doang itu ketagihan. Enggak, karena memang kan dari beberapa penelitian juga Ustaz ya, Ustaz Ahongnya. Karena dari beberapa penelitian itu lebih bahaya orang yang terjerumus kalau narkoba itu memang mereka terjerumus tuh sakau gitu ya. Sakau dengan narkoba, kemudian yang lebih parah lagi sebenarnya itu adalah sakau dengan hal-hal yang berbau porno. Karena itu akan merusak merusak maqasidus syariah. Iya. Ya kan merusak maqasidus syariah seseorang kan? Iya. Dia merusak jiwanya dengan terlalu masturbasi tadi, onani tadi, istimna tadi, kan merusak jiwanya, kemudian merusak akalnya tuh. Iya. Ya kan? Udah begitu nanti dia akan merusak agamanya juga. Fungsi ininya juga, ininya juga bakalan menurun gitu. Iya. Jadi bisa jadi dia nggak selera lagi sama lawan jenis. Nah itu. Tuh, makanya nikah. Kalau udah nikah enak banget ya. Waduh. Ayo, halo kru di sini. nikah tuh. Waduh. Tapi ada juga nih Bang, kadang termasuk yang darurat misalnya Ya. ada perempuan yang dia nikah gitu, tapi di dalam nikahnya itu dia mengalami KDRT gitu Oke. kan. Itu banyak juga ya. Kekerasan Dalam rumah rumah tangga, bahkan sampai suaminya libidonya tinggi tapi maksa mulu, Oke. pengen mulu gitu, nggak setiap hari, tiap menit gitu kan. Iya. Ya gimana kagak jebol, hancur Iya. kan. Iya, dia itu kekerasan seks dalam rumah tangga itu kan nggak boleh juga. Memang ada hadis gitu kan. Iya. Ketika seorang suami ngajak sama istri, Iya. terus istrinya nggak mau nolak, dilaknat malaikat dari Ya, sampai waktu pagi. Iya, nah itu perlu dipahami juga. Oke. Nah, redaksi hadis itu makanya aba. Dalam Oke. bahasa Arab, aba itu menolak dengan kasar, sebagaimana setan atau iblis menolak disuruh Allah Sujud. Sujud. Oke. Makanya kan aba. Aba wastakbar. Nah, itu kalau misalnya kita nanya ke Iya. istri, Dek, ayo Dek, kedip-kedip dulu kan, awal kedip-kedip. Kedip-kedip kagak connect juga nih. Colek-colek gitu kan. Kalau saya begini. Gini gitu. Colek-colek baru kita ngomongnya juga dengan halus. Dek, ayolah Dek, masa nggak tahu malam Jumat nih, sunah Rasul. Gitu kan. Lu dasar muka sek misalnya kayak gitu kan, diinin sama bininya. Nah, itu baru kasar. aba.
Nah itu iya. Itu yang haba maksudnya. Nah ini yang dilaknat. Begitupun sebaliknya kalau istri Iya. minta, kalau biasanya kalau perempuan kan malu-malu gitu. Ya, malu-malu. Oh colek-colek, Gampang. peluk-peluk gitu. Perempuan mah udah nempel, udah tanda tuh. Iya, udah nempel. Udah paham dah. Udah, iya. Dari mana udah tanda dah tuh. Udah paham kita dah. Nah. Memang sebenarnya pasangan suami istri itu memang harus saling memahami sebenarnya. Betul, Saya. betul. Ya, tafahum lah, saling memahami. Kita tahu mereka tahu kita. Kok mereka banyak dong ini. Aduh, keceplosan gua. Jewer ntar namanya di rumah. Kita tahu istri tahu kita sebenarnya kan begitu. Emang ngomongin kayak gini, inget yang di rumah kan? Ingat lah. Gua nggak nyari yang lain. Oh, gitu. Bini cakep di rumah. Iya. Sayang ya kan. Nyari main cuma ngabisin duit doang. Dan duit buat anak. Udah gitu doang. Nah, sebenarnya kalau kita saling memahami itu sebenarnya beres urusan rumah tangga. Iya. Udah kuncinya itu sebenarnya saling memahami. Antum libasul lahun ya kan? Iya, betul. Hunna libasul lakum, udah beres semua. Nah, sebenarnya kita kembali lagi nih Ustaz Ahong nih, pembahasan kita kan istimna. Istimna itu kan sebenarnya asal katanya dari mana'a ya? Dilarang iya. ya? Mana ya? Mana, Oh, bukan mana ya? Dia pakai hamzah terakhir. Oh, mana'a. Jadi Mana? keluar mani. Oh, keluar mani. Istimna berarti usaha Untuk mengeluarkan mani. Oh, sama kayak dia sama kayak istighfar, memohon Iya, ampunan gitu ya. Ada Usaha sin. memohon. Kalau dalam bahasa Arab namanya sinnya sin tanfis yang tujuannya untuk berusaha, berupaya, meminta. Oh, jadi kayak istighfar, istifham. Iya, betul. Ya, sama istimna juga. Jadi Iya. maknanya itu ya. Berusaha, memohon, meminta ya. Karena mani itu mani ya, keluarnya mani. Tong keluar tong. Iya gitu kan. Cuma dengan cara nikahu bil yad ya, nikahnya dengan tangan ya kan. Ataupun sekarang banyak banget tuh di online shop tuh. Bukan cuma Apa namanya? alat-alatnya Sex toys namanya. Iya. Sex toys. Nah itu. Pakai alat kayak gitu. Nah, itu kan apa dia sebagai apa tuh disebutnya? Alat atau untuk memuaskan atau untuk sampai perbuatan istimna itu terjadi dia menggunakan alat, bukan lagi dengan yadnya lagi, bukan lagi dengan tangan, tapi ada alat-alat itu. Nah, tadi sudah dijelaskan Ustaz Ahong apa itu istimna, bagaimana dalam Islam dia bisa hukumnya menjadi haram, bisa juga menjadi boleh ya, bukan halal ya. Boleh. Jadi hukumnya boleh ya, Iya, bukan ada halal. yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh. Entah juga mungkin dalam keadaan apapun itu kan bisa jadi tuh. Nah itu kalau seandainya kondisi kita memang bukan ikatan, belum nikah atau belum ada ikatan pernikahan. Beda lagi ntar ketika kita sudah menikah. Misalnya dalam satu kasus istri sedang haid, ya kan? Kita kan misalnya kita nggak mencari jalan lain, nah, jalan belakang kan nggak boleh, diharamkan itu. Kemudian jalan yang sudah diberikan pun lagi di portal nih, gitu kan? Kita kan bingung nih. Ada jalan atas misalnya, atau ada jalan-jalan lain misalnya, atau misal istimnanya itu kita dibantu oleh istri, gitu. Pakai tangannya istri. Pakai tangan istri atau bagaimana tuh? Tapi jangan dijawab dulu. Kita juga pengen dengar juga nih. Ada beberapa video dari sahabat Bincang Syariah. Kita dengerin dulu nih atau kita tonton dulu videonya. Silakan. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya, apakah masturbasi itu dosa atau tidak? Boleh nggak sih daripada ngesek bebas gitu, ya udah deh gua masturbasi aja gitu. Boleh nggak mikirnya gitu? Jadi misalnya kan orang kadang ada syahwatnya yang lagi ini, daripada dia mikir yang enggak sampai misalnya maaf ini ke tempat pelacuran gitu. Itu kalau daripada begitu mendingan dia masturbasi aja, itu boleh nggak gitu dalam Islam? Gitu.